Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Anil Miswari, diceritakan dari Miswar bin Makhromah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Al-Miswar bin Makhromah radhiyallahu anhu. Tahaddatsa, bercerita ya Al-Miswar an qadiyati sulhil Hudaybiyati, tentang keputusan suluh Hudaybiyah. Qala, berkata ya Miswar, falamma faragha, maka ketika selesai Rasulullah oleh utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitabi, dari menetapkan perjanjian. Suluh Hudaybiyah itu berawal dari Kanjeng Nabi itu kepingin umroh ya, kepingin umroh ke Mekah, kemudian dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian terjadilah perdamaian di situ dengan cara adanya perjanjian. Nah, perjanjian itu akhirnya dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Lah, perjanjian itu awalnya ya sangat timpang. Jadi sawangane kaya ora adil. Jadi pertama Kanjeng Nabi itu bilang, ya udah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata orang kafir Quraisynya itu, wah, kami nggak mengakui kalau Tuhan kamu itu Rahman Rahim. Menurut saya ditulis aja Bismikallahumma. Akhirnya yaudah Kanjeng Nabi ditulis saja Bismikallahumma. Kemudian Muhammadur Rasulullah. Ketika Kanjeng Nabi menyebutkan itu, mereka juga nggak menyetujui itu. Loh, kalau kami menyetujui, kalau kami itu memang menganggap kamu Muhammad itu adalah Rasulullah, tentu nggak akan terjadi seperti ini, nggak akan ada perperangan seperti ini. Yang pas ditulis saja Muhammad bin Abdillah. Akhirnya ya udah ditulis Muhammad bin Abdillah. Setelah itu, setelah Muhammad bin Abdillah udah ditulis, mereka ya perjanjiannya itu sekarang belum boleh datang ke Baitullah. Kalau mau ke Baitullah maka tahun depan baru boleh. Itu perjanjiannya. Yang ketiga, kalau ada orang-orang Mekah kok hijrah ke Madinah walaupun dia itu muslim, maka harus ditolak. Itu perjanjian Hudaybiyah. Ya sebaliknya, tapi kalau ada orang Madinah kok ke Mekah, maka dibiarkan ya, jadi sehingga Sayyidina Umar itu ya kaya piye. Akhirnya Sayyidina Umar tanya sama Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, bukankah kesepakatan dari awal bahwa kita itu mau mengunjungi Baitullah? Kata Rasulullah, tapi saya kan nggak menjanjikan tahun ini. Langsung dia mendatangi Abu Bakar. Datang ke Abu Bakar, Sayyidina Umar itu langsung tanya, wahai Abu Bakar, benarkah Muhammad ini adalah utusan Allah? Utusan Allah. Itu kata Sayyidina Umar. Terus kata Abu Bakar, benar, Muhammad adalah utusan Allah. Oleh karena itu ikutilah semua apapun yang sudah diputuskan oleh utusannya Allah. Kemudian
mereka semua ya terus diam. Makanya di sini falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qadiyatil kitab. Kemudian Kanjeng Nabi setelah itu, setelah selesai semua, Kanjeng Nabi terus ngendika, bersabda ya Nabi li ashabi kepada sahabat-sahabatnya Nabi, kumu berdirilah kamu semua, fanharu kemudian sembelihlah oleh kamu semua, sumahliku kemudian cukurlah kamu semua. Qala berkata ia Al-Miswar, fawallahi maka demi Allah maqama tidak ada yang berdiri minhum dari mereka itu ashab, rajulun oleh seorang laki-laki, hatta qala sehingga bersabda ia Nabi dzalika akan yang demikian itu, kumu fanharu summahliku salah samarrotin dengan 3 beberapa kali. Jadi setelah perjanjian itu selesai, sudah semua, Kanjeng Nabi bilang karena nggak jadi mengunjungi Baitullah, akhirnya Kanjeng Nabi menyuruh sahabat-sahabat, ya udah sekarang kamu berdiri semua, kemudian sembelih korban-korban kamu, lalu summahliku, kemudian kamu cukur kepala kamu, bukan kepalanya dicukur, rambut kepalanya maksudnya, engkau kepala terus dikira dicukur kepalanya. Tapi mergo lemes, sahabat-sahabat itu merasa nggak puas dengan perjanjian yang sudah diadakan antara Kanjeng Nabi sama orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya mereka semua itu diam, sampai diulangi 3 kali oleh Kanjeng Nabi, kumu fanharu summahliku, kumu fanharu summahliku. Itu nggak ada sama sekali satupun sahabat yang beranjak berdiri, mereka tetap diam saja, padahal yang nyuruh Rasulullah. Falam malam yakum, maka ketika tidak berdiri minhum dari mereka itu ashabi ahadun oleh seseorang, dakhala maka menemui ya Nabi ala Ummi Salamata atas Ummu Salamah. Karena sahabat nggak ada yang mengikuti perintah Kanjeng Nabi, akhirnya Kanjeng Nabi menemui Ummi Salamah. Fadzakaro, lah ini intinya hadisnya untuk dicocokkan dengan bab ini itu adalah ini. Fadzakaro kemudian menyebutkan ia Nabi laha kepadanya Ummi Salamah akan perkara lakia yang terjadi yang maminan nasi dari manusia. Faqalat kemudian berkata Ummu Salamata oleh Ummu Salamah, ya Nabi Allah wa utusannya Allah, atuhibbu apakah suka engkau dzalika akan yang demikian itu, malak minan nas, ukhruj keluarlah, summala tukalim kemudian jangan berbicara engkau ahadan akan seorang pun minhum dari mereka itu ashabihi, kalimatan akan satu kalimat, hatta tanharo sehingga berkorban engkau, hatta tanharo sehingga menyembelih engkau budnaka akan korbanmu, watatu dan memanggil engkau halikoka akan tukang cukurmu, fayah likoka kemudian mencukur ya halikoka akan engkau. Fakharaja kemudian keluar ya Nabi falam yukallim kemudian tidak berbicara ya Nabi ahadan akan seseorang minhum dari mereka itu ashabi, hatta fa'ala sehingga mengerjakan ya Nabi dzalika akan yang demikian itu qaulu Ummi Salamah. Nahara menyembelih ya Nabi budnau akan korbannya Nabi atau ontanya Nabi ya. Wada dan mengundang ia Nabi halikau akan tukang cukurnya Nabi, fahalakau kemudian mencukur ia halikau akannya Nabi. Malam maro'al maka ketika melihat mereka itu ashab zalika akan yang demikian itu, fa'ala zalika naharabutnahu wada'a halikau fahalakau ya. Qamu maka berdiri mereka itu ashab, fanaharu kemudian menyembelih mereka itu ashab, waja'ala dan
menjadi ba'duhum oleh sebagian mereka itu ashab yahliku, hal keadaan mencukur ia ba'duhum ba'don akan sebagian yang lain. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Jadi setelah Kanjeng Nabi itu berbicara 3 kali seperti tadi, menyuruh orang-orang, menyuruh para sahabat agar berdiri, kemudian menyembelih hewan kurbannya, kemudian baru mencukur rambut. Nggak ada satupun yang mengikuti itu. Akhirnya Kanjeng Nabi masuk ke dalam kemah, menemui siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah itu garwane Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi cerita. Nah, makanya di sini adalah babul murojaah wal musyawarah. Jadi suami istri itu kalau terjadi masalah apa-apa ya diomong ya. Makanya Kanjeng Nabi terus ngomong karo Ummu Salamah tentang cerita yang sudah terjadi dan apa yang terjadi pada sahabat-sahabat yang tidak mengikuti apapun yang sudah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya Ummu Salamah langsung berbicara, ya udah Rasul, sampean kan nggak seneng melihat yang seperti itu, ya udah nggak usah diurusi. Sing penting sampean saiki metuneh keluar lagi, tidak usah ngomong dengan siapapun. Mergo kadang wong iku nek jegot ngono iku, nek isa diurusi iku kadang ya malah tambah jegote. Ya, lagi Kanjeng Nabi atas saran Ummu Salamah kemudian diterima oleh Kanjeng Nabi, nggak usah diajak ngomong. Sing penting sampean keluar, jiko korbane sampean disembelih bareng ngono sampean ngundang tukang cukur terus ben nyukur sampean. Udah selesai, kemudian masuk aja lagi. Akhirnya usulan dari Ummu Salamah itu diterima oleh Kanjeng Nabi. Setelah Kanjeng Nabi keluar nyembelih ontanya kemudian cukur, para sahabat melihat Kanjeng Nabi seperti itu, akhirnya mereka semua mengikuti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Ya, jadi tapi hadis ini dimaksudkan oleh musannaf atau pengumpul kitab ini adalah bahwa di dalam hadis ini ada musyawarah, ada dialog atau ada musyawarah antara Kanjeng Nabi sama Ummu Salamah. Karena apa? Karena timbulnya suatu masalah. Jadi karena ada masalah, kemudian Kanjeng Nabi ngejak ngobrol Ummu Salamah piye nak ya. Akhirnya Ummu Salamah ya udah gitu aja. Dan alhamdulillah ketika Kanjeng Nabi mengikuti saran Ummu Salamah dan hasilnya berubah, yang asalnya sahabat tidak mau semua mengikuti Kanjeng Nabi, akhirnya mereka semua mengikuti apapun yang dilakukan oleh Nabi. Itu babul murojaah wal musyawarah khairun wa haqqun. Babul mar'ati, adapun ini bab yang menjelaskan tentang seorang perempuan ahakku, yaitu lebih berhak binafsiyah dengan dirinya al-mar'ah min abiha, daripada bapaknya al-mar'ah wa zaujiha dan suaminya al-mar'ah. Kan dari An Ibni Buraidah diceritakan dari Ibni Buraidah an abihi, dari bapaknya Ibni Buraidah, qala berkata ia Ibnu Buraidah, ja'at datang fatatun oleh wanita muda ini ya tentunya masih perawan ya. Jadi kalau sudah thayyib, kalau sudah janda, maka dia berhak memilih jodohnya sendiri. Kalau dia masih gadis, maka orang tua dalam hal ini adalah bapak, itu
berhak memaksa dia untuk menikah dengan laki-laki pilihan bapaknya itu, asal dengan laki-laki yang kufu itu sebanding anak kiai ya entuke anake kiai. Jadi nek sing lanang niku anake kiai Gus, engko entuke sing wedok iku mau ya entuk apa entuk karo sing wedok ya ning. Soalnya apa? Ben sing wedok iki ketika dia sampai ke keluarga kiai dia sudah biasa. Karena apa? Ya kebiasaannya udah seperti itu. Ya. Nah, anake bakul tempe ya sing siji bakul tempe. Ben apa misale sing wedok iki dolan ning mertuane iku dhek enggak bingung. Sing siji anake bakul tempe iki contoh ae lho. Ora kok tenanan. Sing siji iku bakul tempe, sing siji bakul kain misalnya. Akhirnya sing wedok iki mergo anake bakul kain, dolan ning gone wong tuane bakul tempe, dhek bakal bingung apa yang harus saya lakukan. Akhirnya keliru kan? Kabeh. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kufu itu memang tidak wajib, tidak menjadi syarat sahnya nikah, tapi itu sangat dianjurkan. Untuk apa? Ya untuk supaya setingkat. Ya, santri karo santri, misalnya pejabat ya untuk anaknya pejabat misalnya. Biar apa? Mereka itu kehidupannya nggak berubah sama sekali. Itu seperti itu. Itu kufu lah. Ilan Nabi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqalat. Kemudian berkata, ya fata ya fatayat. Inna abi, sesungguhnya bapakku, zawajani yaitu menikahkan. Ya abi ni akan ku ibna akhi, akan anak laki-lakinya saudaraku. Liar fa'a, supaya mengangkat ya habibi dengan sebab aku khosisatahu akan kerendahannya ibna akhi. Maksudnya ono seorang gadis datang ke tempat Kanjeng Nabi, dia bilang, ya Rasul, saya ini mau dinikahkan orang tua saya, mau dinikahkan bapak saya dengan anaknya saudaranya bapak. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya bapak biar bisa mengangkat derajatnya anak tersebut. Kan dari sini saja itu bisa dilihat bahwa ini tidak kufu. Ya, tidak kufu. Mulanya ya boleh, maksudnya lagi. Perempuan itu menolak boleh, gadis itu menolak boleh karena ini tidak kufu. Qala berkata ia rawi, Faja'ala kemudian menjadikan ia Nabi al-amro akan perkaranya ilaiha kepadanya Fatah. Kemudian Kanjeng Nabi ya udah, terserah awakmu gelem ya terserah, enggak ya terserah. Ya. Faqalat kemudian berkata ia Fatah, qad ajastu, sungguh aku telah memaafkan akan perkara sona yang telah berbuat abi oleh bapakku. Walakin aradtu, dan akan tetapi aku menghendaki antak lama akan bahwa mengerti an nisa'u oleh perempuan-perempuan akan bahwasanya kelakuan laisa tidak ada hilal abai yaitu kepada bapak-bapak minal amri dari perkaranya syai'un oleh sesuatu. Rawa bercerita akannya hadis Ibnu Majah oleh Ibnu Majah. Dan tujuan dia itu ya tahu bahwa apa yang seperti itu nggak boleh sebenarnya. Dia datang ke Kanjeng Nabi tujuannya ben wong wedok-wedok iku ngerti nek dijodohke karo wong sing gak kufu kaya ngono iku sing wedok iso nolak. Waqala dan berkata As-Sindi oleh Imam As-Sindi fi hasyiyati, di dalam hasyiyahnya As-Sindi Ibnu Majah bagi Ibnu Majah, liyar fa'abi
ialah kata liyarfa'a bi ailiuzila, yakni agar menghilangkan ia abi anhu darinya ibna akhi biingkahi dengan menikahiku iyahu biingkahi dengan menikahkanku iyahu akannya ibna akhi hilang khosisatahu akan kerendahannya ibna akhi. Kola tas dana atahu ialah kerendahannya ibna akhi ay annahu, yakni bahwasanya ibna akhi khosisun itu berderajat rendah. Faroda kemudian menghendaki ia abi ayat alahu akan bahwa menjadikan ia abi hu akannya ibna akhi bi dengan sebab aku azizan akan orang yang mulia. Wal khosisu adapun lafal khosis ad-daniku yaitu maknanya ad-dani rendah ya. Wal khissatu adapun khissa, wal khosasatu dan khosasa, al halatu yaitu keadaan, alati yang yakunu yang ada, alaiha yaitu atasnya alati, al khosisu oleh kerendahan. Yuqalu dikatakan rofa'a khosisuhu, rofa'a hilang khosisuhu oleh kerendahannya man, idza fa'ala apabila mengerjakan. Kemudian rofa'a hilang khosisuhu oleh kerendahannya ibna akhi, idza fa'ala bihi apabila mengerjakan. Ulanginya. Yuqalu dikatakan rofa'a hilang khosisuhu oleh kerendahannya seseorang, idza fa'ala apabila mengerjakan ia seseorang bihi dengannya perkara, fi'lan akan perbuatan, yakunu yang ada, fihi yang yaitu di dalamnya fi'lan, rif'atun oleh ketinggian. Jadi intinya itu maknanya khosis. Maknanya khosis itu adalah kerendahan ya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa perempuan itu punya hak untuk memilih suaminya sendiri ya. Jadi kalau gadis, maka kalau dijodohkan sama orang tua kepada orang yang tidak sekufu, orang yang tidak kufu, maka gadis tersebut boleh nolak. An Ibnu Abbas yang diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annam ro'ata Sabit bin Qaisin, bahwasanya istrinya Sabit bin Qais atat yaitu mendatangi ya imro'ah an nabiya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kemudian berkata ya imro'ah, ya Rasulullah wahai utusannya Allah, Sabit bin Qais, wahai utusannya Allah Sabit bin Qais, adapun Sabit bin Qais, ma'ak tubuh aku tidak mencela atau tidak mencela aku alaihi atasnya Sabit bin Qais fi khuluqin di dalam akhlaknya, waladinin dan tidak agamanya, walakini dan akan tetapinya aku akrahu yaitu aku membenci al kufro akan kekufuran fil islami di dalam Islam. Faqala maksudnya itu imro'atu Sabit bin Qais itu lapor sama Kanjeng Nabi dan terus terang Kanjeng Nabi, saya ini kok bukan terus mencela
Sabit itu bukan. Tapi saya itu sudah nggak kuat kalau bersama-sama dengan Sabit bin Qais. Ya. Makanya saya datang ke sini. Walakin akrahul kufra, iki kalau disebutkan di dalam sarahnya, al kufra ini kemungkinan itu bukan kufur dia terus jadi murtad gitu, bukan. Maksudnya itu dia itu nggak kepengen nantinya mendolimi suaminya karena dia sudah tidak ngurusi lagi suaminya, karena dia sudah nggak kuat lagi. Saya sudah nggak kuat lagi kalau hidup bersama Sabit. Makanya saya ya kepengen cerai ya. Maksudnya gini, tadi cerai itu yang punya itu kan laki-laki. Jadi yang bisa mencerai itu adalah laki-laki. Kalau cerai itu kok datang dari perempuan, boleh enggak? Ya boleh saja, itu namanya khulu. Lah, hadis ini menjelaskan tentang khulu. Makanya di sini dimasukkan dalam bab bahwa perempuan juga punya hak atas dirinya. Kalau dia memang sudah nggak kuat lagi, ya udah lapor ke penghulu, lapor ke pengadilan, minta menceraikan suaminya. Akhirnya terjadi khulu. Lah khulu itu biasanya kudu ono kenang-kenangannya. Ya, biasanya takai sepeda motor engko aku cerain misalnya kayak gitu. Ya, ini juga sama nanti. Maka kemudian berkata Rasulullah oleh utusannya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ataruddina, apakah mau mengembalikan engkau alaihi atasnya Sabit hati kau tahu akan kebun kurmanya Sabit? Apa awak gelem balik ke kebun kurma? Mungkin mas kawin biyen ku kebun kurma. Jadi iki awakmu gelem gak? Nek awakmu iku kepengin cerai karo Sabit, apa awakmu gelem balik ke kebun kurmanya? Qalat, berkata iya. Imro'atu Sabit, na'am iya. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqbal, terimalah olehmu wahai Sabit bin Qais al-hatiqata akan kebun, watolik, dan tolaklah olehmu akannya imro'ah tatrikotan dengan sungguh menolak. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Ini itu hadis khulu tadi. Artinya bukan kok terus perempuanku sama sekali nggak punya hak cerai, itu bukan. Punya hak cerai tapi lewatnya itu khulu, bukan tolak istilahnya, tapi khulu tadi. Ya tadi oleh misalnya ono wong wedok iku misale duwe bojo iku kalake iku ambune wis anggen mlebu ning kamar iku ya Allah Gusti sampai turu wae ora iso. Pokoke nemen tenan lah. Karo ambune pete iku saya ora enak. Terus saking ora kuat ya akhirnya minta dicerai. Terus dia mengajukan cerai ke pengadilan. Itu namanya apa? Khulu. Mulai saiki dikosok terus kalae. Ben ora mampu Waqala, dan berkata Sahibu Fathil Bari, oleh orang yang memiliki kitab Fathul Bari, anna-qolaha, akan bahwasanya perkataannya Imro'atu Sabit, lakinni akrahul kufra fil Islam, ay ka'annaha, yakni seolah-olah bahwasanya imro'ah asyarat, yaitu memberi isyarat ya imro'ah, ila annaha, kepada bahwasanya imro'ah qad tahmiluha, yaitu sungguh telah membebani akannya imro'ah syiddatu karohatiha, oleh sangat membencinya imro'ah lahu kepadanya Sabit, ala izharil kufri, atas menampakkan kekufuran,
litan fasiho, agar merusak ia Nabi nikah akan nikahnya imro'ah minhu darinya Sabit. Jadi maksudnya imro'atu Sabit sampai mengatakan walakinni akrohul kufra fil Islam, iku maksudnya iku wis nduduke nek aku iku wis gak kuat tenan karo ambu keleke. Ya iku contohnya misale wae lho ya ora kok ning hadise iku ngono ora. Wa iya adapun ia imro'ah kanat, yaitu ada ia imro'ah takrifu, yaitu mengetahui ia imro'ah an-nazalika akan yang demikian itu idharul kufro haramun, yaitu haram. Lakin khosiyat akan tetapi takut ia imro'ah antahmila akan bahwa menanggung, akan bahwa membebani gitu aja. Akannya imro'ah siddatul bulti, oleh sangatnya benci alal wuku'i atas terjadi fihi padanya al kufro. Wa yuhtamalu dan dimungkinkan anturida akan bahwa mengendaki ia imro'ah bil kufri dengan kata-kata kufur, kufronal asyiri akan terhalangnya hubungan. Idhuwa karena adapun ia kufronal asyir taksirul mar'ati, yaitu kurangnya perempuan fi haqqi zauji pada haknya suami. Jadi maksudnya kemungkinan itu, dan ini mungkin kemungkinan yang terjadi, kata-kata imro'atu Sabit, dia berkata walakinni akrohul kufra fil Islam, maksudnya itu saya nggak ingin goro-goro aku saking gak senengnya kalau Sabit sampai akhirnya saya itu tidak bisa memenuhi hak-haknya suami. Itu kalau hadis ini ya tadi menunjukkan bahwa istri punya hak, kalau memang udah nggak kuat ya boleh ya, minta diceraikan sama suaminya. Tapi ya tadi ke pengadilan ya. An Aisyata, diceritakan dari Aisyah. Keliru ya. Oh iya. Oh babu ya. Babu musyarakatun nisa'i. Adapun ini yaitu bab yang menjelaskan tentang bersamanya perempuan-perempuan fi adail ibadati, di dalam mendatangi beberapa ibadah al jamaiyati yang sebangsa jamaah atau perkumpulan. An Ibnu Umar, diceritakan dari Ibnu Umar. Ibnu Umar iku yo Abdullah Ibnu Mas'ud, iku yo jenenge Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi Allah oleh Allah anhuma dari keduanya Ibnu dan Umar. Qala, berkata ia Ibnu Umar, kanat ada imro'atun, oleh istri li Umar bagi Umar, tasyadu, yaitu mendatangi ia imro'atun li Umar, mendatangi sholat subhi akan sholat subuh wal isya'i dan isya, fil jamaati di dalam jamaah, fil masjidi di dalam masjid. Nek neng peke iku kan wong wedok iku paling apik sholat iku ning omah, luwe apik nah iku ning kamare omah, luwe apik nek kamare omah iku ana kamarna iku dhewe salat ning jerone kamare artinya semakin tertutup itu semakin bagus. Jadi semakin tertutup semakin bagus. Nah, yang boleh berjamaah di masjid itu hanya orang-orang yang sudah tua, yang tidak dzawil hayat, sing urung. Walaupun tua tapi saya seneng baca, saya mentel, waro kangkang gitu lah, ngene iki saya urungin. Karena apa?
bisa menimbulkan fitnah. Ya. Nek gak percaya, awakmu sesuk nek perainan, aku yakin awakmu nek perainan ning desamu dhewe-dhewe awakmu traweh ning musola ning masjid. Nah, kono kan engko bareng gadis-gadis akeh. Sing wedok ya ngono. Engko terus awakmu mesti neko-neko, cari perhati. Sing lanang cari perhatian karo sing wedok cari perhatian karo. Nah, itu namanya fitnah dan ini dicegah oleh fikih. Ya. Tapi hadis ini berkata lain. Karena apa ya? Fikih itu pertimbangannya maslahah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah, seperti yang saya jelaskan pada awal dulu. Berjamaah ya apik. Cuma ketika nanti juga menimbulkan mafsadah gara-gara kenalan nalika jamaah akhirnya ora balik malah minggir ning pinggir sawah. Akhirnya apa? Ya, akhirnya mafsadah ini akan terjadi. Makanya harus mafsadahnya itu yang didahulukan daripada masalahnya. Fakilah maka dikatakan laha kepadanya imro'atun lima takhrujina, karena apakah takhrujina keluar engkau, waqad ta'lamina dan sungguh mengetahui engkau, anna Umar akan bahwasanya Umar yakrohu yaitu membenci. Ia Umar dzalika akan yang demikian itu tasyadu sholatas subhi wal isya wa yagharu dan cemburu ia Umar loh ketika dia mendatangi sholat subuh, sholat isya berjamaah, terus ono wong takok, lho awakmu kok metu? Padahal awakmu kan ngerti nek Sayyidina Umar itu gak seneng nek roh awakmu metu, terus Sayyidina Umar itu cemburuan. Qolat berkata ia imro'ah, wama yamna'u, wama dan akan apakah yamna'u mencegah ia Umar akannya emah, ayan hani akan bahwa mencegah ia Umar ni akanku. Terus nyatane ya Umar ora nyegahku. Qala berkata ia qail, terus yang bertanya tadi ngomong, yamna'u mencegah akannya Umar qaulu Rasulillahi, oleh utusannya, oleh sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tamna'u jangan mencegah kamu semua ima Allah akan hamba-hambanya Allah yang perempuan masajidallah akan masjid-masjidnya Allah. Rawa bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari ya. Jadi ya memang Umar itu enggak wani nyegah mergo Kanjeng Nabi pernah ngendika la tamna'u ima Allahi masajidallah, tapi ana cara-carane. Kok kaya mau iku ora mangkat dhewean balik wong loro, mangkat dhewean balik boncengan. Lah iku akhire ganjaran karo dosane iku akeh dosa. Utawa mangkat boncengan balik boncengan. Nekani sholawatan. Jadi jarine wong-wong ya isih mending gelem nekani sholawat. Padahal darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Ya dipahami dhewe engko nek aku ngomong kok salah paham kok tak lebok ini. Pahami dhewe. An Ibnu Umar diceritakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia Ibnu Umar, idasta'dzanakum apabila minta izinkum akan kamu semua nisahukum oleh perempuan-perempuan kamu semua bilaili pada malam hari ilal masjidi ke masjid. Ini berarti maksudnya itu dia sudah bersuami. Kalau istri kamu minta izin ya, bukan gadis loh ya,
kalau istri kamu mintai izin kepada kamu pada malam hari ilal masjidi ke masjid, fa'adanu ya fa'adinu maka izinilah oleh kamu semua lahunna kepada mereka itu nisa'uku. Ya, jarene Ibnu Umar yaitu kalau memang amnul fitnah, kalau memang aman dari fitnah ya ya nek ora aman ya gak usah ya. An Ghazwat bin Zubair Urwah ya kok Uswah mripatku kok saya bengi kok saya An Urwah bin Zubair diceritakan dari Urwah bin Zubair anna Aisyah bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha akhbaratu yaitu mengkhabari ya Aisyah akannya Urwah. Qalat berkata ya Aisyah kunna adalah kami nisa al-mu'minina yaitu perempuan-perempuannya orang-orang mukmin yashhadna mendatangi kami ma'a Rasulillahi beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-fajri akan salat fajar mutalaffiatin hal keadaan menutup seluruh tubuhnya bimurutihinna dengan pakaiannya nisaul mu'minah. Summa yang kolibna kemudian kembali mereka itu nisa ila buyutihinna ke rumah-rumah mereka itu nisa hina yakdina setelah mendatangi mereka itu nisa as-sholata akan sholat. Layak rifuhunna tidak mengetahui, tidak mengenal atau tidak mengetahui hunna akan mereka itu nisa ahadun oleh seseorang minal golasi dari berjalan akhir malam. Rawah bercerita akannya hadis Al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Iki jarine Siti Aisyah bahwa lho mbiyen niku iso ono Kanjeng Nabi aku bareng-bareng ning masjid. Tapi ya nalika ning masjid itu tubuh kami ditutupi semua dengan pakaian. Kalau kata-kata mutalaffiat iku kaine iku sing nggo nutup iku sampai asale awakmu cilik iku ketoke dadi gedhe. Ngono mulane wong-wong sing mlaku yo gak ngerti nek iku wong wedok. Dari sini yo kita bisa memahami bahwa ya tadi masih tergantung dengan amnil fitnah tadi, tergantung juga dengan apa darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Nek karo bojone piye ya ora apa bareng-bareng aman deh, balik mangkat karo bojone balik karo bojone ya aman. Lah engko nek gadis piye kan ya beda, mangkat karo wong liya balik karo wong liya, dadi liya kabeh. Waqala dan berkata sahibu Fathul Bari oleh orang yang memiliki kitab Fathul Bari, mutalaffiatun anna mutalaffiatin adapun bahwasanya lafal mutalaffiat qala berkata yaitu berkata Al-Asmu'i oleh Imam Al-Asmu'i at-talaffu adapun at-talaffu antastamila yaitu bahwa menutup engkau bisaubi dengan pakaian hatta tujallila sehingga menjadi besar bi dengannya taub jasaduka oleh jasadmu. Jadi mutalaffiat ya mau awakmu itu cilik ya, terus nek awakmu nggawa selimut dikrukepi ngene iku sak sirahe, maka kamu yang asalnya kecil kelihatan perempuan jadi membesar seperti laki-laki. Wafi syarhil Muwatta'i dan di dalam syarah Muwatta' Ibnu Habib bagi Ibnu Habib at-talaffu adapun at-talaffu layakunu yaitu tidak ada ya at-talaffu illa bitaqtiyatir ra'si kecuali dengan menutup kepala. Jadi kalau at-talaffu nutupnya itu seluruhnya, baik tubuhnya juga kepala
kepalanya, semua ditutup semua. Wa talaffufu, dan adapun talaffuf yakunu yaitu ada ia at-talaffuf bitagtiyatir ra'si dengan menutup kepala, wa kasfihi dan membukanya ar-ra'si. Tapi kalau kata-katanya talaffuf itu yo iso difaham menutup kepala atau tidak. Tapi di sini kata-katanya mutalaffi utawa talaffuf. Berarti perempuan-perempuan pada saat itu bersama suami-suaminya itu pakai baju luar ditutup kabeh sampai kepala, sehingga yang asalnya dia itu kecil jadi kelihatan lebih besar. Wal murutu, adapun al murut jam'u mirtin, yaitu jamaknya lafal mirtin bi kasri awalihi, dengan dibaca kasro awalnya al mirtin. Kisaun, yaitu pakaian atau selimut ya, min khazin, dari sutra, au saufin atau wol, au ghairihi atau selainnya. An Aisyah, diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah lama tuwfiya, yaitu ketika meninggal Sa'd bin Abi Waqqas, oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, arsala, maka mengutus azwajun Nabi, oleh istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayamur, akan bahwa berjalan mereka itu sahabat. Maksudnya itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal itu, istri-istrinya Kanjeng Nabi meminta orang yang takziah, yang ngangkat jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ya, itu berjalan ya, bijanazatihi, ya melewati ayyamurru, akan bahwa melewati mereka itu sahabat, bijanazatihi, dengan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas fil masjidi, pada masjid. Fayusallina, kemudian menyolati mereka itu azwajun Nabi alaihi, atasnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tujuannya engkau istri-istrinya Kanjeng Nabi itu kepengen nyolati siapa? Jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Lah, di sini ini banyak perbedaan ulama, tapi paling tidak ada 3 dari madzhab 4 itu yang memperbolehkan, dari hadis ini memperbolehkan bahwa jenazah itu dimasukkan ke masjid itu boleh. Menurut yang lainnya nggak boleh. Ini hadis ada yang mengingkari ini ya. Jadi ini menunjukkan bahwa jenazah itu boleh dimasukkan ke masjid dan disolati di situ, kayak adatnya kita kan seperti itu. Syafi'i memperbolehkan itu fikih. Fa'alu, kemudian melakukan mereka itu sahabat. Fa'uqifa bihi, kemudian diberhentikan bihi, dengannya Sa'ad bin Abi Waqqas, ala hujarihinna, atas ruangannya azwajun Nabi, yusallina, hal keadaan salat mereka itu azwajun Nabi alaihi, atasnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Rawa, bercerita akannya hadis Muslimun, oleh Imam Muslim. Ya, artinya ya perempuan itu juga boleh melu-melu sholat berjamaah ya. Kalau hadis yang terakhir ini ya, istri-istrinya Kanjeng Nabi sholatnya itu ya di ruangannya masing-masing, cuma mayit ya ono ning masjid. Nah, kalau yang awal tadi itu mereka keluar dengan suaminya ya. Babul musyarakatun nisa, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.